Salam pemirsa, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali, kami dari ASI Jakarta, selalu dengan setia ingin bertemu dengan Bapak Ibu dalam mendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Para penulis kita sudah ada di hadapan kita, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Shalom, puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Doa yang sama untuk para pemirsa yang kita kasihi. Amin. Ada Pak Fajar juga, Pak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Puji Tuhan Pak Darwis, luar biasa pada pagi hari ini. Tentunya kami berharap seluruh pemirsa dimanapun saudara diberikan perlindungan dan berkat dari Tuhan. Amin. Tentu tak asing lagi Pak Adri. Apa kabar Pak Adri? God is good all the time. Kabar baik bagi kita semua. Shalom. Amin. Baik pemirsa dimanapun saja, kami ucapkan terima kasih semua atas respon yang diberikan, luar biasa. Kami selalu mencatat dan coba mengupdate nama-nama Bapak Ibu. Dan terima kasih semuanya, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita akan berdoa. Kita minta Pak Fajar memimpin dalam doa. Silakan Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Puji syukur kepada Tuhan, oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, Engkau sudah menjadikan kami menjadi umat Tuhan. Dan biarlah pada pagi hari ini, bila mana kami akan membahas satu pelajaran yang luar biasa, kiranya Roh Kudus-Mu dari surga akan menerangi hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menjelaskan kepada seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Kiranya kasih karunia Tuhan akan mempersatukan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Amin. Baik pemirsa, ada judul di sini, dan bangsa besar manakah? Nah, ini pertanyaan dalam tanda tanya. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan kira-kira apa ini arah diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis, terima kasih Pak. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Ulangan 4 ayat 8, itulah ayat hafalan kita. Jadi kalau kita lihat secara struktur penulisan kitab Ulangan Pak Darwis, bahwa Ulangan pasal 1 sampai 3 itu ringkasan sejarah, ya, ringkasan sejarah. Jadi Musa mencoba mengingatkan kembali kejadian-kejadian penting ya selama perjalanan mereka ya. Kalau kita lihat misalnya di pasal 1 ada bagaimana di situ mengenai Musa mengingatkan kembali mengenai pengangkatan hakim-hakim, lalu kisah 12 pengintai, lalu kalau di pasal 2 ada perjalanan mereka di padang gurun, lalu ada beberapa perang yang mereka jalani, perang melawan Sihon, di pasal 3 perang melawan Basan, lalu ke daerah Timur Tengah, kegagalan mereka juga ke daerah Timur Tengah, timur Sungai Yordan, dan juga di pasal 3 itu menjelaskan mengenai diingatkan kembali bahwa Musa tidak diperkenankan masuk ke Kanaan. Itu ditulis kembali oleh Musa, disampaikan kembali oleh Musa kepada orang Israel saat itu. Lalu mulailah ya di pasal 4, oleh karena itu atau jadi atau dengan demikian kira-kira gitu ya. Dan sekarang atau jadi sekarang. Jadi kata-kata yang dipakai di sini yaitu ve'atah atau sama itu dengan kata sama yang pernah kita pelajari di pelajaran sebelumnya, yang artinya juga jadi sekarang, yang mengandung arti dengarkanlah. Artinya setelah Musa mengingatkan kembali sejarah orang Israel dulu, lalu Musa mulailah memberikan nasihat-nasihat. Dan di sini luar biasanya Pak Darwis, biasanya bangsa-bangsa itu dikenal sebagai bangsa yang besar karena apa? Biasa karena kekuatan tentaranya Pak Darwis ya. Kekuatan tentara atau kekuatan ekonominya, atau mungkin kesuburan tanahnya, atau mungkin kekayaannya gitu ya, atau mungkin prestasi apa yang pernah dicapai bangsa itu. Tetapi kali ini ya, sebuah bangsa budak ya, sebuah bangsa budak membuat statement, membuat pengakuan bahwa kita adalah bangsa yang sangat besar. Besar dari mananya? Israel adalah bangsa besar yang dikenal punya ketetapan-ketetapan, perjanjian-perjanjian, dan peraturan yang demikian luar biasa adilnya. Ya Tuhan bagaimana menginspirasi kepada Musa untuk menjelaskan ketetapan-ketetapan apa, lalu peraturan-peraturan apa yang mereka harus miliki. Itulah yang dikenal
orang Israel dikenal sebagai bangsa yang besar. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana kita akan melihat apa pengaruhnya kepada dampak kerohanian kita, lalu bagaimana caranya orang Israel saat itu sehingga menjadi bangsa yang besar, apa rahasianya? Para panelis akan menjelaskan kepada kita melalui pelajaran hari demi hari di dalam 1 minggu ini, Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing, saya ke Pak Kaunang ini. Pak Kaunang, sepertinya ada satu prinsip yang utama, jangan tambahkan atau kurangkan. Ini maksudnya gimana Pak Kaunang? Silakan Pak Kaunang. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Ya, memang poin yang jelas itu terdapat di dalam buku Ulangan 4 ayat 2. Ya, saya bacakan lagi dengan jelas. Janganlah kamu menambah apa yang kuperintahkan kepadamu dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan yang kusampaikan kepadamu. Saya tidak berpanjang lebar tentang topik yang saat ini kita sementara bahas, tetapi begini, setiap perbuatan yang melanggar etika Allah ada resikonya, Pak Darwis. Ya, baik iblis, baik bangsa Israel, baik kita saat ini, atau banyak gereja-gereja yang ingin mencoba memutarbalikan kebenaran. Satu kali kelak ada risiko dari pihak-pihak tersebut. Inilah pelajaran yang luar biasa yang Allah telah berikan di dalam buku Ulangan 4 ayat 1 dan sebagainya untuk menjadi peringatan, evaluasi. Apakah kita saat ini sementara berjalan sesuai dengan kebenaran seperti dikatakan dalam buku Wahyu 14 ayat 12, Keluaran 20 ayat 8, dan banyak lagi hal-hal yang tidak berhubungan dengan merubah kasih Allah. Dan tujuan daripada Allah untuk Israel adalah menghormati Allah saja. Tidak boleh dipengaruhi oleh kiri dan kanan. Ya, ini Pak Darwis yang bisa menjadi pengalaman bagi umat-umat yang ada saat ini, umat yang sisa, untuk tidak mencoba seperti yang Israel lakukan. Ya, dan kasih Allah tujuannya adalah menyelamatkan Israel dan kita juga, dan menyelamatkan orang-orang yang sementara kita Injil. Itu sebenarnya tujuan dari Allah. Kiranya Tuhan berkati, dan itu yang menarik dari beberapa pelajaran yang ada di pertanyaan Pak Darwis. Ya, baik Pak Kaunang, ini pemikiran aja Pak. Apa ya Pak yang kita lakukan ya? Karena kita suka belajar firman Allah, tiap hari kita membaca firman Allah. Jangan sampai kita terlibat Pak dalam menambah dan mengurangi hukum Allah ini. Silakan Pak. Ya, itulah sebabnya saran-saran dari pena inspirasi tentunya dan juga dari firman Allah, memang selalu berdoa secara pribadi kepada Allah, mengakui dan selalu mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Saya pikir Ulangan 6 ayat 6 kata berulang-ulang ini luar biasa ya. Berulang-ulang ini artinya memang Allah menginginkan kita bukan orang yang sempurna, tetapi mau merubah dan mengikuti ya, termasuk apa yang kita ajarkan juga bagi orang lain. Berulang-ulang untuk menceritakan tentang kasih Allah, rencana Allah, tuntunan Allah, dan maksud-maksud jangka panjang bagi kita sebagai manusia. Jadi sekali lagi memang ini agak sulit Pak Darwis, tetapi mau tidak mau kita harus mengundang kuasa Roh Kudus, berdoa, dan melakukan perubahan. Itu Pak Darwis, dari diri kita dulu, baru bagi orang lain. Ini Pak Darwis pemahaman yang sederhana. Terima kasih Pak Kaunang, ini saya kira jawaban yang luar biasa. Baik, ini pelajaran berikutnya saya ingin ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ya, ini mengenai Baal Peor ini gimana nih Pak? Silahkan Pak. Menarik ini Pak Darwis. Ya. Apa yang terjadi dengan kaitannya Baal Peor ya bagi bangsa Israel? Latar belakangnya itu kan tadi yang sudah dijelaskan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar karena mereka memiliki satu ketetapan. Tadi dijelaskan oleh panelis Alvin ya, ketetapan perjanjian dengan Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Jadi bangsa Israel ini ditentukan menjadi tangan kepanjangan daripada Tuhan untuk menjadi satu contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Bangsa siapa? Bangsa kafir, oleh karena mereka adalah bangsa yang menyembah ilah-ilah lain, bukan Allah atau Tuhan yang bangsa Israel sembah. Jadi bangsa Israel ini akan menjadi satu contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, mengapa terjadi di dalam Baal Peor? Rupanya ini merupakan satu peristiwa yang pernah terjadi satu peristiwa yang sangat menyesakkan.
yaitu pada waktu bangsa Israel itu ada di Sitim. Jadi pada waktu mereka sampai di Sitim, di daerah Moab, di situ banyak sekali perempuan-perempuan cantik, Pak Darwis, di sana. Nah, rupanya digunakan oleh setan perempuan-perempuan cantik ini untuk menggoda kaum laki-laki dari bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel yang laki-laki mereka berpaut dengan perempuan cantik yang ada di Moab ini. Kemudian mereka diajak untuk melakukan satu penyembahan kepada ilah-ilah lain, Baal-Baal, bahkan makan dari persembahan-persembahan di situ. Sehingga hati mereka itu sudah berpaut kepada perempuan yang cantik ini. Kemudian mereka berpaut juga dengan penyembahan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan Moab ini. Artinya bahwa terjadi satu perzinahan, perkawinan secara fisik yang akan mengakibatkan satu perzinahan secara rohani. Yang mana mereka meninggalkan, mereka lupa akan Tuhan mereka. Mereka lupa untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, inilah yang membuat sakit hati daripada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Pak Darwis? Ya. Tuhan memberikan satu kutuk kepada bangsa Israel. Terjadi satu pembunuhan. Dan yang lucunya, ada salah satu kaum yang di bangsa Israel dengan terang-terangan dia membawa perempuan Midian ini. Sementara mereka sedang berkabung di kemah pertemuan, mereka sedang menangis. Rupanya ada seseorang gitu ya, ada seseorang yang membawa perempuan asing, perempuan Midian dibawa ke tempat kaum keluarga mereka. Dengan terang-terangan mereka melihat itu ya di depan mata daripada Musa. Dan apa yang terjadi? Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan Pinehas, salah satu cucu dari Harun ya, cucu atau cicit ya daripada Harun, langsung mengejar dan membunuh orang itu. Dan 24.000 yang meninggal pada peristiwa Baal Peor ini. Ini luar biasa sekali nih. Bagaimana 24.000 orang mereka bisa berzina secara rohani, mereka berpaling daripada Tuhan, dan bagaimana Tuhan begitu sakit hati gitu ya, begitu sakit hatinya. Dan padahal sebetulnya sudah ditentukan bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang dipilih, bangsa kepunyaan Tuhan yang menjadi satu tangan kepanjangan Dia untuk menyampaikan dan memberikan pengajaran kepada bangsa-bangsa yang lain untuk menyembah kepada Tuhan yang benar. Demikian Pak Daris. Ya, Pak Fajar. Ini hanya pemikiran aja Pak Fajar ya. Apa sih yang kita lakukan ya? Untuk tidak lagi melakukan dosa-dosa kesayangan yang mungkin ada kita miliki Pak Fajar. Gimana ini menghilangkan dosa kesayangan? Silakan Pak Fajar. Apa sih yang mesti kita lakukan supaya kita tidak melakukan dosa-dosa kesayangan yang barangkali masih kita miliki ya. Ini untuk praktek ya. Ya kita masih hidup di atas dunia ini tentunya penuh dengan dosa kesayangan ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat dari peristiwa dari bangsa Israel ini laki-laki mereka itu membiarkan diri mereka digoda. Membiarkan ya. Jadi membiarkan, istilahnya membuka diri supaya mereka itu digoda. Ini menjadi salah satu contoh bagi kita ya. Nah, kita juga begitu. Bila mana ada sesuatu yang sangat menggoda, jangan biarkan diri kita itu jatuh terlena, tergoda. Karena itu barangkali itu merupakan satu pancingan daripada setan. Jangan terlena sesuatu yang ya menggiurkan, yang memberikan satu kita ingin di situ, oh iya ada sesuatu yang kita akan dapatkan itu ya secara manusiawi. Nah, cobalah kita, apa yang kita lakukan, cobalah kita berpikir jauh, apa sih dampak yang akan kita alami pada waktu kita mengikuti keinginan hati kita itu. Jadi kita mesti harus berpikir jauh ya, apa sih dampak kepada keluarga, dampak kepada kelangsungan hidup kita, hubungan kita dengan sesama, itu mesti kita akan pikirkan. Jadi dengan kita memikirkan dampak, kemudian kita coba untuk membuat satu penetapan, saya langsung membuat satu penetapan bahwa saya tidak akan tergoda dengan hal itu. Saya tidak akan memiliki satu pikiran yang terbersit untuk melakukan seperti itu. Kita jaga pikiran kita. Kembalilah kita kepada Tuhan. Kalau kita bisa menjaga pikiran hati kita, tidak akan ada satu tindakan
untuk melakukan hal itu. Jadi Pak Darwis tentunya jaga pikiran, jaga hati kita supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Tentunya dosa kesayangan itu tidak akan ada di dalam kehidupan kita. Demikian Pak. Baik Pak Fajar, saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Pak Tobing ini judulnya malah memberikan arahan ke keterangan Pak Fajar ini, berpaut pada Tuhan Allahmu. Mungkin Pak Tobing bisa uraikan lebih jauh Pak, silakan. Baik Pak Darwis. Tadi dikisahkan begitu, artinya begitu merajalelanya, kalau istilah sekarang mungkin begitu sistemiknya ya dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang Israel saat itu, perzinahan fisik yang mengarah kepada perzinahan rohani yang berawal dari kawin-mawin dengan perempuan yang bukan penyembah Tuhan, lalu akhirnya mereka pun terseret ke dalam kegembiraan, masuk kepada keyakinan yang meninggalkan Tuhan, lalu akhirnya Tuhan membinasakan mereka. Ya, begitu banyak sekali yang dibinasakan Pak Darwis. Ya, tapi ternyata tidak semua dibinasakan. Kenapa? Karena masih ada segelintir orang yang masih berpaut kepada Tuhan Allah. Ya, arti berpaut masih menyandarkan diri, menggantungkan diri kepada Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, bahwa yang menjadi perenungan bagi kita adalah ketika kita berada di tengah-tengah orang yang hampir semua kelihatan jahat, sehingga kita merasa atau kita bahkan dianggap yang paling aneh, paling asing, justru kita yang dianggap malah akhirnya jahat. Ini adalah tantangan bagi kita. Itu makanya dikatakan di dalam Ulangan 4 ayat 4 ini, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Artinya ini suatu jaminan kepada kita bahwa kita yang selalu menggantungkan diri kepada Tuhan, dalam tanda petik kita akan memperoleh kehidupan. Kehidupan itu kita bukan bicara kehidupan sekarang saja, tapi kehidupan yang hidup selama-lamanya. Kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan di kerajaan sorga. Jadi sebuah perenungan adalah bagaimana kita bisa mempertahankan diri di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah mayoritas yang begitu jahat, sehingga bahkan kita dituduh sebagai orang jahat, tapi kita bisa tetap mempertahankan diri. Saya pikir itu adalah satu pelajaran yang baik yang kita ambil dari hari ini, Pak Darwis. Ya ini Pak Tobing, makanya pertanyaannya ya, apa sih Pak sehari-hari yang kita bisa lakukan agar kita tetap ini Pak berpaut pada Tuhan Pak, pada Allah. Silakan Pak Tobing. Iya Pak Darwis. Yesus pernah mengatakan, akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau rantingnya itu terpisah dari pohonnya Pak Darwis, tidak ada buah yang bisa dikeluarkan. Maka berpaut di sini artinya jangan memisahkan diri dari Allah. Bagaimana cara yang kita lakukan sehari-hari agar kita selalu berpaut? Mari kita lakukan segala kegiatan yang selalu menghubungkan kita dengan Allah. Apakah berupa doa pribadi? Apakah berupa belajar firman Tuhan secara pribadi? Apakah mengikuti perkumpulan-perkumpulan ibadah yang mendekatkan kita kepada Tuhan? Dan lebih nyata lagi kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya. Apakah kita hidup berbaur dengan sesama kita, menjadi terang bagi mereka, lalu menjadi berkat bagi mereka? Apa yang ada pada kita bisa bagi ke mereka. Itu adalah salah satu manifestasi, salah satu perwujudan bagaimana kita selalu berpaut kepada Allah. Itu adalah bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Saya pikir itu Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak Tobing. Saya mau beralih ke Pak Adri Kaunang ini. Pak Kaunang, dan bangsa besar manakah? Ini sebagai pertanyaan Pak. Silakan Pak Kaunang. Oke, mengapa disebut sesuai dengan pertanyaan Pak Darwis? Karena dikatakan bahwa Yesus Sang Mesias lahir dari Israel. Itu konsep yang luar biasa secara teologi dan konsep keselamatan. Mengapa? Karena janji Allah. Poin yang kedua. Dalam buku Yesaya 49 ayat 6 dikatakan, tetapi Allah akan membuat engkau menjadi terang, ya. Dan yang berikut, bagi bangsa-bangsa supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Ada dua aplikasi di sini. Walaupun kelihatannya bangsa Israel gray area atau abu-abu,
tetapi Allah tetap mendukung, yang merancang sesuatu yang luar biasa bagi bangsa Israel untuk menyelamatkan orang-orang lain. Aplikasi bagi saya dan saudara sebagai umat yang sisa. Maukah saudara menjadi pengganti Israel saat ini untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal akan firman Allah? Mengapa? Karena dikatakan Tuhan itu dekat dengan mereka. Dan yang kedua, oleh karena ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Jadi secara bangsa Allah yang memilih Israel. Secara bangsa dan tujuan Allah menginginkan sesuatu dari Israel untuk menjadi satu konsep penyelamatan bagi orang lain. Sekarang kuasa memilih terjadi. Maukah saudara mengikuti cara Allah sesuai dengan Yesaya 49 ayat 6? Atau mau memikirkan hal-hal yang bertolak belakang dengan rencana Allah yang luar biasa? Biarlah saya dan saudara memiliki paham yang sama sesuai dengan Yesaya 49 ayat 6 untuk dapat menjadi agen-agen keselamatan, untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam menyampaikan kabar baik yang mungkin Israel lama tidak sempat melakukan hal ini secara real kepada orang lain. Karena kita bahas banyak hal negatif yang bertentangan, tidak sesuai dengan kehendak Allah yang mereka sering lakukan. Ini Pak Darwis yang menjadi gairah untuk dapat kita meningkatkan mindset kita di dalam mengambil keputusan, khususnya menyelamatkan orang lain. Mari menginjil, Yesus segera datang. Itu Pak Darwis yang menarik dari pelajaran yang Bapak tanyakan. Pak Kaunang, ini makanya saya juga bertanya ini. Jadi sebagai Israel rohani kita secara real Pak, apa respon kita Pak atas panggilan menjadi terang kepada orang lain? Apa yang bisa kita lakukan Pak supaya kita betul-betul menjadi terang kepada orang lain? Silakan Pak. Memang Pak keluar dari zona nyaman. Tidak semua mau menerima kabar baik ini, ya. Keluar artinya mempelajari firman Allah dan mau melakukan sesuai yang firman Allah lakukan. Salah satunya dalam Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Akhirnya apa itu? Keselamatan menjadi bagian saya dan saudara pada saat kita menyampaikan tugas dan misi yang Yesus inginkan untuk kita lakukan. Ingat, penginjilan itu tidak boleh diwakili. Ingat, banyak konsep dari Pena Inspirasi. Penginjilan itu tidak bisa diwakili. Maukah saudara menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus? Itu Pak sebagai tantangan terhadap pertanyaan Bapak yang luar biasa. Baik Pak Kaunang, saya kembali ke Pak Fajar. Pak Fajar, ini judulnya kebijaksanaanmu dan akal budimu. Ini maksudnya apa ini Pak Fajar? Silakan Pak. Iya Pak Darwis. Kebijaksanaan kita maupun akal budi kita ya. Saya senang sekali membaca dari Ulangan 4 ayat yang 6 ya. Ini ada satu nasihat daripada Musa kepada bangsa Israel. Saya akan bacakan. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ini saya senang sekali ya, bahwa bangsa Israel itu memiliki satu ketetapan-ketetapan yang begitu sangat baik. Ketetapan maupun peraturan di dalam bangsa Israel. Sangat begitu baik sekali. Nah, problemnya adalah apakah bangsa Israel itu menurut atau tidak? Sebetulnya roh kebijaksanaan maupun akal budi itu tidak akan kita miliki bila mana bangsa Israel ini tidak menghidupkan ketetapan maupun peraturan-peraturan yang mereka miliki sendiri. Kalau mereka menghidupkan dan mempraktekkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, maka akal budi dan kebijaksanaan itu akan begitu nyata. Dan ini akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu kan akan melihat, loh katanya kamu punya peraturan, ketetapan, perjanjian dengan Tuhan, tapi ternyata prakteknya kehidupan kamu tidak mencerminkan dari ketetapan maupun perjanjian yang kamu miliki. Berarti kamu bodoh dong. Orang bangsa lain akan berkata seperti itu. Tetapi Musa memberikan satu nasihat. Jika
tidak menghidupkan ketetapan-ketetapan ini, maupun tidak menghidupkan peraturan-peraturan itu dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tidak akan memiliki kebijaksanaan maupun akal budi. Mereka akan dianggap sebagai bangsa yang tidak bermartabat, tidak memiliki satu budi pekerti, karakter daripada Tuhan. Ya, ini menarik sekali nih Pak Darwis. Jadi memang poin utama itu adalah kita menghidupkan peraturan-peraturan maupun ketetapan-ketetapan yang kita miliki. Kemudian, bangsa Israel ini kan menjadi satu saksi kepada dunia. Mesti harus menjadi satu contoh bagi mereka. Sehingga mereka juga akan melihat, oh, bangsa Israel ini adalah bangsa yang bermartabat, menjadi bangsa yang penurut, mengikuti peraturan-peraturan yang sudah ditentukan. Sehingga mereka juga akan melihat, siapa sih Allah mereka? Siapa sih Tuhan mereka? Ini mereka akan ikuti. Mereka tentunya akan meninggalkan ilah-ilah mereka, meninggalkan penyembahan kepada dewa-dewa yang lain, dan akan mengikuti jejak seperti halnya bangsa Israel menyembah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga, ada satu berkat yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel bila mana mereka menghidupkan peraturan-peraturan ini. Ada satu berkat kesehatan secara luar biasa ya, punya satu intelijensia yang sangat tinggi, kepandaian yang sangat tinggi, diberikan kesehatan yang luar biasa. Ini merupakan satu berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan bila mana kita menghidupkan peraturan-peraturan maupun ketetapan-ketetapan yang kita miliki. Demikian, Pak Darwis. Ini pemikiran aja Pak Fajar ya, sebagai anggota gereja kita tentunya inginlah mendapatkan hikmat dan mendapatkan kepandaian supaya kita juga bisa bagikan di gereja kita. Ini gimana caranya nih Pak? Silakan Pak. Ya. Bagaimana kita apa yang dapat kita lakukan ya Pak Darwis ya, supaya hikmat dan kepandaian itu dapat kita peroleh. Kita tentunya ingat ya, hikmat dan kepandaian itu kan berasal daripada Tuhan ya, daripada Tuhan. Kita tentunya bisa meminta kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyanggupkan supaya kita itu memiliki satu roh hikmat, kemudian kepandaian untuk mau menurut akan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita tidak memiliki satu roh kesanggupan untuk menuruti, yang mana itu yang dimiliki hanyalah daripada Tuhan, kita tidak akan dapat lakukan dengan kemampuan kita sendiri. Tentunya kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Tuhan berikan kami roh kerendahan hati, kepandaian, kemudian hikmat yang pernah Tuhan berikan kepada Salomo. Sehingga kita akan menjadi umat-umat Tuhan yang menjadi anggota gereja, yang bermartabat, memiliki satu karakter seperti Yesus, sifat-sifat Yesus, tabiat kita itu menjadi selaras lah, menjadi selaras sempurna seperti halnya Yesus. Sehingga pada waktu kita hidup di atas dunia ini dengan mengikuti, menuruti dan menghidupkan ketetapan-ketetapan maupun peraturan-peraturan daripada Tuhan sebagai manifestasi cinta kita kepada Tuhan, akan mengubah tabiat dan karakter kita menjadi karakter seperti Yesus. Dan tentunya ini akan menjadi menjadi satu langkah mudah bagi orang lain itu menerima pekabaran tentang Yesus, tentang Injil, tentang kasih karunia daripada Tuhan. Demikian Pak. Ya, baik Pak Fajar. Pemirsa, tidak terasa kita akan mengakhiri diskusi kita kali ini dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan maupun kata akhir dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak Tobing. Baik Pak Darwis. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa sejak awal memang setan itu ingin sekali agar namanya hukum Allah yang melambangkan karakter Allah itu agar terbuang dari pikiran dan perilaku kehidupan kita. Dan memang setan terus mati-matian dia berjuang ya supaya itu kita jatuh ke dalam berbagai pelanggaran. Ya, sama seperti orang Israel, mereka berzina dan berzina secara fisik dan juga berzina secara rohani sehingga mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada Baal Peor. Dan inilah yang sangat berbahaya bagi kehidupan kerohanian kita ketika kita mulai menjinahkan diri kita kepada hal-hal yang di luar ketentuan-ketentuan Allah.
Kalau bangsa lain boleh dikenal kekuatannya dari hal kekuatan yang lain, tetapi Allah mau kita sebagai bangsa Allah adalah orang-orang yang dikenal sebagai bangsa yang besar karena kita kuat dalam hal ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kita. Itu makanya kita selalu diminta agar kita melakukan apa yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini sekaligus Pak Darwis, pelajaran minggu ini sekaligus mengatakan bahwa penurutan itu adalah penting. Itulah yang menjadi pelajaran bagi kita. Baik, terima kasih Pak Tobing, terima kasih Pak Adri Kaunang, Pak Fajar, luar biasa diskusi kita kali ini. Biarlah ini memberikan inspirasi baru bagi pemirsa semua, bagi teman saudara yang mendengarkan video ini. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Tobing memimpin dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami rindu kami tetap berpaut kepada Allah, sehingga kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang datang dari bangsa yang besar, oleh karena kami memiliki ketetapan dan peraturan yang luar biasa, yang begitu adilnya yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih daripada itu Tuhan, biarlah kami menjadi pelaku-pelaku ketetapan dan peraturan yang adil itu yang Tuhan sudah berikan, agar orang lain mengenal Engkau sebagai Allah yang besar, oleh karena mereka belum pernah menemukan hal yang terbaik seperti yang Tuhan sudah gariskan kepada kami. Biarlah kami menjadi terang kemanapun kami pergi Tuhan. Kami penuh hikmat bijaksana. Kami penuh dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan. Agar semua orang boleh bertobat dari perjinahan yang kami lakukan. Perjinahan rohani maupun perjinahan fisik. Terima kasih Tuhan, terberkatilah umat Tuhan dimanapun berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih para panelis, terima kasih para pendengar, tentu Pak Simon juga yang merekam dan membagikan rekaman ini. Sekali lagi terima kasih. Salam. Salam, salam.